Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika tentang pembulatan hasil pengukuran panjang ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengukuran panjang ya, yaitu dari kilometer sampai milimeter ya. Nah, sekarang kita akan membulatkan hasil pengukuran panjang yang bisa yang kesatuan terdekat dan puluhan terdekat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan belajar mengukur suatu benda dengan penggaris ya. Nah, di sini Bunda akan mencontohkan mengukur buku tabungan ya. Mengukur buku tabungan dengan penggaris. Nah, cara mengukurnya kita luruskan ujung buku tabungan ini dengan angka 0 yang ada di penggaris ya. Nah, kemudian setelah kita luruskan dengan angka 0, kita lihat. Nah, di sini kelihatan 14 ya. Nah, di sini ada 14. Nah, kemudian ini nggak nyampe 15, berarti ada komanya ya. Coba kita hitung koma berapa. Nah, sebelum kita hitung koma berapa, Bunda akan menjelaskan sedikit tentang cara menghitung dengan penggaris pengukurannya, yaitu kalau 0 sampai 1 itu adalah 1 cm. Kemudian dari 0 sampai 1 itu 1 cm dan 0 sampai 1 itu adalah 10 mm ya. Jadi 1 cm itu sama dengan 10 mm. Nah, berarti cara ngitungnya 10 mm. Nah, dari 1 ini dia 1 mm, 2 mm seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat di buku tabungan ini panjangnya adalah 14, berapa. Nah, kalau yang panjang ini kan 5 ya, berarti kita hitung 1, 2, 3. Nah, di buku tabungan ini panjangnya adalah 14,8. Nah, 14,8 ini lebih dekat dengan 14 apa dengan 15. Nah, kalau dia udah melebihin yang garis ini, berarti kita bulatkan ke atas karena dia lebih dekat dengan 15 ya. Berarti buku tabungan ini kalau dibulatkan panjangnya adalah 15 cm ya. Kemudian kita mencoba ukur dengan spidol ya. Nah, baik. Spidolnya ini panjangnya adalah 14,3 ya. Nah, 14,3 ini karena dia kurang dari batas yang 14,5 ini ya, berarti kita bulatkan ke bawah atau kita bulatkan menjadi 14. Nah, kita akan masuk ke cara pembulatan kesatuan terdekat dan puluhan terdekat ya. Kita ingat kembali untuk nilai tempat suatu bilangan ya. Bunda ada bilangan 153,37. Nah, angka 7 yang di belakang koma ini ya, ini koma. Ini ada angka 3, angka 7. Nah, angka 7 yang paling belakang ini adalah nilainya per seratusan. 1, 2, karena 2 di belakang koma, per seratusan. Ada pernya ya. Kemudian angka 3 pas di belakang koma adalah per sepuluhan. Nah, di depan koma dia adalah nilai satuan ya. Kemudian depannya lagi ini puluhan. Kemudian yang paling depan ini adalah ratusan. Nah, tadi kita habis mengukur spidol ya. Spidol sama buku tabungan. Nah, panjang spidol tadi berapa? 14,3. Nah, dibulatkan menjadi berapa tadi? 14 ya. Kenapa dibulatkan menjadi 14? Karena 14,3 itu kan awalnya berada di antara 14 dan 15 cm yang di penggaris itu ya. Nah, batasnya itu 14,5. Nah, ini batas untuk apa, Bunda? Nah, ini batas untuk kita membulatkan patokan dibulatkan ke bawah apa ke atas seperti itu. Nah, apabila nilainya kurang dari 14,5, kita bulatkan menjadi 14 ya. Kemudian kalau nilainya sama atau lebih besar dari 14,5,
kita bulatkan menjadi 15. Nah, karena 14,3 ini kan dia kurang dari 14,5, maka dibulatkan menjadi 14. Kemudian untuk panjang buku tabungannya yang tadi adalah 14,8. Nah, maka dibulatkan menjadi 15. Kenapa? Karena nilai 8 ini atau dia 14,8 melebihi batas dari 14,5. Nah, kemudian Bunda punya contoh soal lagi ya. Contoh soal yaitu bulatkan bilangan berikut ke satuan terdekat dan puluhan terdekat ya. Ingat, kita harus tahu dulu nilai tempat suatu bilangan tersebut kalau kita mau membulatkan satuan terdekat dan puluhan terdekat ya. 137,5. Nah, angka 5 di sini dia nilai tempatnya berapa? Dia adalah per sepuluhan karena pas di belakang koma. Jadi ini per sepuluhan. Kemudian kalau di depan koma ini adalah satuan. Depannya lagi adalah puluhan. Kemudian depan lagi adalah ratusan. Nah, kalau ada soal yang perintahnya dibulatkan ke satuan terdekat ya. Ingat satuan terdekat. Mana yang nilai tempat satuan? Angka 7 ya. Ya, angka 7 adalah nilai satuannya. Nah, kalau misalkan disuruh dibulatkan ke satuan terdekat, maka yang kita ubah nantinya adalah yang menempati nilai tempat satuan. Berarti angka 7 ya. Nah, angka 7 ini nanti kita ubah. Maksudnya diubah nilainya tetap atau bertambah 1 atau ditambah 1. Dari angka 7 bisa ditambah 1 kalau dia dibulatkan ke atas. Dengan catatan kalau dibulatkan ke satuan terdekat, kita ingat aturan. Jadi kita patokannya kalau satuan terdekat, kita ngelihatnya ke yang persepuluhan ya. Kita ngelihat ke angka persepuluhannya itu berapa. Kalau angka persepuluhannya itu kurang dari 5 atau 1, 2, 3, 4, maka nilainya tetap. Jadi nilai yang satuan di sini dibulatkannya tetap. Jadi tidak berubah ya. Kemudian jika angka yang persepuluhannya ini sama atau lebih dari 5, 5, 6, 7, 8, 9, maka nilainya ditambah 1 atau dibulatkan ke atas. Jadi nilai yang satuan ini ditambah 1 ya. Nah, kemudian kita kembali ke soal 137,5. Kita lihat angka persepuluhannya ini berapa. Nah, kebetulan angka persepuluhannya ini adalah 5 ya. Jadi angkanya sama atau 5, maka dibulatkan ke atas atau jadi satuannya ini ditambah 1. Jadi dibulatkan menjadi 138 karena nilai persepuluhannya adalah 5. Nah, jadi kalau dibuatkan satuan terdekat, kita acuannya melihat angka belakangnya atau angka persepuluhannya ya. Ini kan nilai tempat satuan. Kita lihat angka yang belakangnya ini. Kalau dia kurang dari 5, maka nilai angka satuannya ini tetap. Nah, kalau angka belakangnya ini sama atau lebih dari 5, maka nilai yang di satuan ini ditambah 1, berarti 7 tambah 1 jadi 8, jadi 138 ya. Kemudian kita kalau misalkan 137,5 dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, ingat tadi yang nilai tempat puluhan yang mana? Ini adalah persepuluhan, angka 5 ya. 7 adalah satuan ya tadi ya. Nah, 3 ya berarti ya. Oke. 3 adalah menempati nilai puluhan. Nah, kemudian kalau kita disuruh membulatkan ke puluhan terdekat, maka kita acuannya melihat angka belakangnya. Angka yang menempati puluhan kan angka 3. Nah, berarti belakang angka 3 adalah angka berapa? Angka 7 ya. Nah, jadi
kalau disuruh membulatkan ke puluhan terdekat, kita melihat angka satuannya, yaitu angka 7 berarti ya satuannya ya. Nah, karena angka 7 di sini lebih dari 5, maka angka puluhannya atau angka 3 di sini berubah jadi 4 atau ditambah 1 ya. Kemudian dibulatkan menjadi 140 karena nilai satuannya lebih dari 5, yaitu 7 ya. Maka dia dibulatkan menjadi 140. Jadi kesimpulannya, untuk pembulatan satuan terdekat kita acuannya melihat angka belakangnya atau angka persepuluhannya. Kemudian kalau misalkan dibulatkan ke puluhan terdekat, kita melihat ke angka satuannya ya. Jadi cukup sekian pembelajaran dari Bunda. Apabila Bunda salah, Bunda mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.